apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-Habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita siapapun berbeda dalam hal apapun, tapi Allah tetap jadikan kita orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebahagiaan, di akhirat nanti mendapatkan keberuntungan. Selama kita masih waras, hakul yakin saya kira tidak akan ada yang berbeda pendapat bahwa dua hal itu adalah mimpi, keinginan, dan cita-cita kita bersama, ditempuh dengan jalur apapun. Karena ini masih momentum lebaran dan baru ini saya pakai video, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada siapapun, kepada para komentator yang mungkin setuju tidak setuju dengan konten saya. Ala kulli hal, kulla amin wa antum fi khair ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu video yang di awal yang dicuplikan adalah narasi Kiai Haji Imaduddin, dan itu mungkin sudah agak lama. Tetapi seiring bergulirnya isu atau wacana atau pembicaraan, nah terserah kamu pakai nama yang mana untuk mengistilahkan, tentang nasab Habib diragukan. Lalu muncul video itu dengan judul yang bombastis. Orang dipanggil Habib itu adalah tradisinya orang Yahudi. Dalam Islam tidak ada tradisi panggilan Habib dan sebagainya. Biasa namanya YouTuber itu kalau bikin judul memang heboh. Karena isi kontennya ya isi konten ceramah orang, si kreator cuma punya kesempatan berkarya di dalam membuat judul. Ya saya maklumi, ya saya juga begitu sebetulnya. Lalu kalau kita mau kritiki ucapan Kiai Haji Imaduddin ini, apa benar dalam Islam itu tidak pernah ada panggilan Habib? Dan apakah benar bahwasanya dalam Al-Quran itu yang memanggil dirinya Habib adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Kita jawab yang kedua dulu. Sebagaimana beliau sudah sampaikan ayatnya, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kalau dibaca dalam tafsirnya memang ini masalah intisab. Jadi kenapa mereka berkata abna'ullah wa ahibba'uh? Li'annahum yantasibuna ila anbiya'illah. Karena memang mereka itu bernasab kepada para nabi tersebut. Jadi di pikiran mereka, mereka ini adalah keturunan nabi. Nabi bagi mereka adalah abnaullah, wahum banuhu, dan nabi-nabi itu adalah anak-anak Allah. Itu keyakinan mereka. Itu juga digambarkan dalam Al-Quran, misalnya waqalatin nasara al-masihu ibnullah, waqalatil yahudu uzairu ibnullah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Walaupun nggak mesti orang yang mengatakan anak itu adalah bunuwatun nasal, anak genetis. Ada juga yang bunuwah nisbiyah, ya saking mengeratkan hubungan dengan Allah, saking spesialnya makanya dianggap itu anak Allah itu. Bunuwah nisbiyah bahasanya, Anda baca dalam tafsir itu. Tetapi kalau untuk menjawab yang kedua, apakah tidak ada dalam Islam orang memanggil dirinya Habib? Oh, ada Pak, ada. Ada hadis populer sekali, panjang ya, tetapi kutipannya adalah ala wa ana habibullah wala fakhro. Itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah, aku ini kekasih Allah, bukan sombong-sombongan. Itu kamu cari hadis itu di kitab-kitab hadis banyak, bererot kalau bahasa orang Betawi. Artinya ada Pak secara sharih mengatakan Habibullah, dan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau lalu ditanya apa boleh kita mengatakan anak Habibullah? Ya kalau Anda pede silahkan. Nabi Muhammad pede, percaya diri. Artinya kalau kita mau tarik di telaah tafsirnya, ketika membacakan ayat waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahu ahibba'uhu, lalu turun hukum tidak boleh Pak ada panggilan Habib, atau panggilan Habib itu adalah tradisi Yahudi, atau dalam Islam tidak ada tradisi, tidak ada ajaran panggilan Habib. Itu yahtaju ilal ibarah, kalau bahasa santri itu butuh ibarahnya.
Butuh ucapan ulama yang mendukung itu. Kalau telanjang ayatnya kita lalu tafsirkan, oh berarti mau jadi mufasir. Belum semestinya begitu ya. Jadi posisinya Kiai Haji Imaduddin ini masih mestinya itu nakil ya. Artinya yang menyampaikan kutipan saja. Belum layak menjadi mudda'i, membangun teori istinbat dari Al-Quran. Maka pertanyaannya adalah ulama mana yang mengatakan bahwa kandungan dari ayat nahnu ahibbaullah, nahnu abnaullah wa ahibbauhu itu turunan hukumnya adalah berkaitan dengan panggilan Habib. Itu ya. Kemudian ada kaidah sederhana, qasdul lafzi ala maqsudil lafzi. Jadi apa namanya ya? Tujuan orang ngomong itu ya tergantung yang ngomong gitu. Kalau kita dengar ucapannya Habib Bahri itu kan disebut Habib, kenapa sih? Ya karena banyak yang mencintai. Jadi bukan nisbatnya kepada Allah, bukan Habibullah. Tetapi Habibun itu mutlak di situ. Habibun itu artinya kan mahbubun, yang dicintai. Sama dengan qatilun, yang dibunuh bukan yang membunuh. Jadi Habibun itu artinya mahbubun, yang dicintai. Dinisbatkan kepada yang mencintai. Habibuna, kekasih kita. Secara bahasa kan kalau kita Indonesiakan kan kesukaan kita. Idola. Kamu sama artis Korea aja, itu idola saya. Kalau bahasa Arabnya kan Habibi. Habib itu dicintai. Blackpink Habibah. Habib ya silahkan bebas lah ya. Dicintai. Michael Jackson dicintai. Ariel Noah itu Habib. Semuanya Habib dicintai. Nah, lalu kalau sudah menjadi oraf, menjadi kalau kajiannya Gus Idrus itu menjadi satu tradisi bahwa kelompok ini disebut Habib, lalu kita memanggil mereka Habib, menghormati oraf itu, ya nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Walaupun misalnya nanti dianggap ini kan ikut tradisinya orang, tradisinya orang Yahudi. Enggak ada orang Yahudi memanggil temannya Habib. Mereka yang mengatakan kami ini Habibullah, bukan minta dipanggil Habib. Atau mereka satu sama lain tidak pernah memanggil Habib. Jadi dari mana bisa dianggap tradisinya orang Yahudi atau ajaran orang Yahudi ya? Kalaupun misalnya benar begitu, yang pertama kali memanggil Habib kepada temannya atau mengaku sebagai Habib adalah orang Yahudi. Puasa Asyura itu, Nabi Muhammad berpuasa itu setelah melihat orang Yahudi berpuasa. Jadi dilihat kenapa berpuasa. Oh, ternyata kami lebih pantas. Kami lebih pantas untuk mensyukuri nikmat yang diterima oleh Nabi Musa. Ya, berpuasa. Ini kalau sama-sama kita mau coba-coba mengkaji bukan lalu menyimpulkan hukum. Ini hanya pendekatan-pendekatan untuk memastikan bahwa tidak mesti benar. Kalau ayat itu berarti tidak boleh orang dipanggil Habib, atau itu adalah ayat menyerang orang-orang yang mengatakan dirinya adalah Habib. Nggak begitu ya. Habib itu adalah mahbub. Ya kalau kamu mencintai dia, atau orang itu soleh ya. Dalam Al-Quran kan banyak penjelasan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ada orang-orang yang selalu bertobat. Kemudian juga al-mutatahhirin. Ada orang yang selalu mensucikan diri, mensucikan ucapannya, mensucikan perilakunya. Ya kita meyakini orang ini orang mutatahhirin, orang ini orang tawwabin. Berarti orang ini dicintai Allah sesuai dengan nasnya. Berarti ini Habibullah. Apa masalahnya? Jadi terlalu mungkin dulu Kiai Imaduddin maksudnya bukan ke situ. Wallahu a'lam. Cuma karena sudah kadung naik. Kalau kamu minta head to head dalil dengan dalil, orang yang pertama kali disebut Habib dalam hadis itu ya Nabi Muhammad SAW. Ana Habibullah. Bahkan ditambah dengan Allah, ingatlah. Wa ana Habibullah. Begitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ada yang berpikir saya tidak berani pakai video. Apa yang tidak saya berani? Saya takut masalah apa? Saya tidak pakai video itu karena kalau pakai video begini susah untuk kita bacakan kitabnya, karena saya tidak suka baca kitab begitu ya. Jadi kalau baca kitab itu tertib, kamu lihat teksnya, kamu dengarkan penjelasannya. Biar mungkin ada satu dua yang santri, satu dua yang mengerti tulisannya itu bagaimana, sehingga kalau saya ada salahnya bisa dikritik. Kalau saya baca terus saya tidak tampilkan teksnya, sepertinya tidak jelas saya baca apa begitu ya. Jadi itu penjelasan ya. Kenapa saya jarang pakai video kalau kontennya itu konten yang spesifik bicara tentang isi kitab. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.